pertama adalah rekomendasi terkait dengan perkembangan atau situasi politik saat ini, terutama situasi yang terkait dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun depan. Inti rekomendasi kita adalah bahwa NU tidak tertarik untuk terlibat di dalam politik dukung-mendukung, bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. Statement Ketua Umum terkait dengan netralitas, kemudian ketidakberpihakan maupun tidak tertarik dengan politik praktis itu sudah disampaikan seringkali sejak mungkin dilantik. Apa yang beliau katakan itu kadang-kadang tidak sama dengan apa yang beliau ini lakukan. Ya. Ada kontradiktif antara statement dengan kebijakan atau perilaku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya masih bersama dengan Gus Salam, salah satu cucu pendiri NU, Kiai Haji Bisri Sansuri, Den Anyar. Beliau juga pimpinan Pondok Pesantren Den Anyar. Senang sekali Gus, kita masih bisa bincang-bincang Gus. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu Mas Yusuf. Amin. Amin aja Gus nih. Amin aja dulu. Begini Gus, kita flashback ketika digelarnya konferensi atau Munas beberapa waktu lalu di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta Timur. Ada poin yang menurut saya sangat menarik ini dilontarkan dari hasil konferensi dan Munas. Salah satunya bahwa PBNU tidak tertarik ikut secara praktis atau politik praktis di dalam Pilpres. Ini ketika muncul ini menjadi sebuah angin segar bagi Nahdlatul dari para Nahdijin, bahwa artinya PBNU akan berdiri sama rata atau berdiri di semua golongan. Tetapi mungkin kita bicara Gus sekarang sejauh yang Anda ketahui. Nah, harapan yang besar oleh Nahdijin PBNU adalah netral atau independen, tidak berpihak. Nah, sejauh yang Anda ketahui ini bagaimana nih perjalanannya, dan juga beberapa hari ke depan akan digelar Pilpres 14 Februari 2024. Sebenarnya statement Ketua Umum terkait dengan netralitas, kemudian ketidakberpihakan maupun tidak tertarik dengan politik praktis itu sudah disampaikan seringkali sejak mungkin dilantik 2022 awal kan. Tetapi sebenarnya saya sendiri entah itu yang lain, melihat dari perjalanan setelah itu agak ada sebuah asumsi lah. Karena apa yang beliau katakan itu kadang-kadang tidak sama dengan apa yang beliau ini lakukan. Ada kontradiktif antara statement dengan kebijakan atau perilaku. Yang sebenarnya ketika PBNU itu mengatakan netral, independen, tidak berpihak, memang itulah seharusnya. Karena memang ada ART atau Perkum mengamanatkan seperti itu, bahwa PBNU secara struktural itu harus netral, harus independen, harus tidak boleh terlibat ke politik praktis atau dalam atau dalam dawuhnya almarhum Kiai Said Mahfud, Rais Am
mengatakan bahwa politik NU itu adalah politik as-siyasah al-aliyah, politik kebangsaan, politik tingkat tinggi. Tapi yang terjadi bahwa ada beberapa momentum-momentum di mana nuansa politisnya itu sangat kuat. Nuansa politisnya sangat kuat. Seperti ketika ada pengangkatan Pak Erick Thohir sebagai steering committee dari pelaksanaan 1 abad NU. 1 abad NU, Kemudian kebijakan-kebijakan PBNU terhadap convercap maupun convertible di beberapa daerah. Itu secara nyata dan mudah terbaca. Bagaimana ada unsur like and dislike, ada intervensi dari PBNU terhadap calon yang ada. Calon yang terindikasi punya kedekatan dengan partai tertentu, walaupun sebenarnya secara kualitas, secara kompetensi itu memenuhi, tapi selalu dihadang. Oleh ada kasusnya itu ada kasustik tidak hanya 1-2, beberapa terjadi itu. Sampai seperti yang saya contohkan sampai sekarang ini PCNU Kabupaten Blitar yang sudah melakukan konferensi dengan aturan berlaku, sampai hari ini belum menerima SK. Padahal sudah hampir 8 bulan sampai 9 bulan itu. Jadi sehingga saya juga tidak kaget ketika ada statement berulang dari Ketum PBNU tentang netralitas, tapi saya selalu ragu dengan pelaksanaannya. Nah, kalau Anda lihat Gus itu saya dengar nih ada beberapa informasi itu perlu diklarifikasi nih. Katanya ada konsolidasi PC dan PW gitu kan untuk membicarakan hal-hal politik yang strategis itu benar atau bagaimana nih kejelasannya? Faktanya seperti itu, dan itu kami dapatkan dari sumber terpercaya. Dulu di awal-awal periode PBNU hari ini itu kan ada beberapa PCNU yang di SP oleh PBNU karena dengan alasan digunakanlah nama PCNU ataupun kantor PCNU untuk deklarasi kader partai tertentu, kata begitu, harus di SP. Dengan alasan menjaga netralitas. Tapi ketika hari ini dengan tanpa tedeng aling-aling, PBNU melakukan konsolidasi untuk keberpihakan terhadap calon tertentu, ini sebuah anomali. Artinya apa? Artinya ada inkonsistensi di situ. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, di situ melibatkan unsur-unsur Suriah. Bahkan Wakil Rois Am melakukan arahan-arahan untuk keberpihakan terhadap paslon tertentu, baik dengan bahasa-bahasa yang jelas, sorih, maupun dengan bahasa-bahasa kiasan yang mengarahkan. Nah, ini menurut saya sebuah kemunduran yang sangat mengkhawatirkan menurut saya. Kami terima informasi dan menurut saya sebenarnya terpercaya karena mereka memang ikut dalam pertemuan itu. Sampai hari ini ada 3 kali informasi yang saya terima. Kemudian yang kedua, yang bersamaan dengan pemberhentian Kiai Marzuki gitu ya. Di situ PBNU mengumpulkan PCNU se-Jawa Timur, Rois Surya dan Ketua Tanfidyahnya, dan materinya seperti saya katakan hanya 2. Satu, pemberitahuan Kiai Marzuki diberhentikan. Yang kedua, pengarahan untuk ke paslon tertentu. Dan kemarin, masih belum lama, mungkin hari Sabtu kemarin, kami juga dapat informasi terbaru. Di Surabaya dikumpulkan semua PWNU se-Indonesia, diberikan arahan yang sama. Intinya 2 hal juga, klarifikasi atau penjelasan tentang pemberhentian Kiai Marzuki, dan yang kedua adalah pengarahan untuk memenangkan paslon tertentu. Bahkan hari ini kami juga dapat informasi PBNU juga melakukan konsolidasi yang sama di Jogja dan di Jawa Tengah dengan struktur NU. Ini kan inkonsistensi.
ini itu apa ya, ketidakjujuran antara apa yang disampaikan secara verbal di berbagai forum tentang netralitas struktur NU, tentang independensi struktur NU, ketidakberpihakan struktur NU, dengan kemudian mereka itu mengkonsolidir struktur NU diarahkan ke paslon tertentu. Ketidakjujuran ini menurut saya sebuah hal yang saya pastikan nanti akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat, umat, bahkan mungkin kepercayaan struktur NU yang ada di bawahnya kepada PBNU. Padahal kita berharap yang namanya Rois Am khususnya ini harusnya menjadi penjaga ADART sebagai benteng dari Perkum dan ADART yang itu adalah kesepakatan yang disepakati di forum tertinggi, yaitu di Muktamar. Kalau kemudian sekelas Rois Am ini sudah ikut terlibat dalam keberpihakan dan ketidaknetralan, kita mau berharap kepada siapa lagi untuk membentengi ADART dan Perkum ini? Dan mohon maaf, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Nahdlatul Ulama, khususnya pasca reformasi lah, atau pasca Hitoh, pasca Hitoh tahun 80 ya. Itu belum pernah terjadi. Ada Rois Am yang kemudian ikut berpihak di dalam proses politik. Apakah itu bahkan ketika Gus Dur menjadi presiden pun, sosok Mbah Yai Sahal Mahfud ini sangat menjaga bagaimana mungkin hatinya tentu berpihak ya, karena ini adalah kader NU, ini adalah momentum seorang kader NU yang terbaik memimpin negara ini. Tapi secara organisasi beliau benar-benar menjaga, tidak pernah memperlihatkan keberpihakannya, bahkan kepada Gus Dur sendiri yang notabene itu adalah pemimpin Nahdlatul Ulama. Termasuk di tahun-tahun berikutnya 2004, 2009, 2014, bahkan 2019 kemarin ketika Kiai Ma'ruf Amin maju pun itu masih terjaga. Tapi hari ini kok bisa situasi berubah? Ini saya sangat prihatin, saya sangat mengkhawatirkan. Jadi harapan Anda sebetulnya statement independensi PBNU itu harus direalisasikan, dijaga gitu ya. Artinya ini Anda Gus ini menggugat terhadap independensi PBNU dalam Pilpres 2024. Ya. Kalau kita sebagai personal punya pilihan berbeda, itu hal yang sangat-sangat wajar. Keniscayaan, dan saya menghormati. Jangankan kepada PBNU, kepada teman-teman kami yang berbeda, saya menghormati, sangat menghormati. Tapi ketika kemudian dalam proses ini ada hal-hal substansi, hal-hal mendasar yang kemudian dilanggar dengan kesadaran penuh dan oleh pemimpin tertinggi di Nahdlatul Ulama, ini sebuah tragedi menurut saya. Ini sebuah kekhawatiran bersama bagaimana nasib NU ke depan ini menurut saya perlu benar-benar difikirkanlah. Mari kita lebih bijaksana, mari kita lebih jernih di dalam melihat situasi ini. Konsistensi itu penting, karena inkonsistensi pasti akan merubuhkan kepercayaan umat kepada PBNU. Pemirsa, begitu dalam kritik dari Gus Salam sebagai cucu pendiri NU. Mungkin sebagai closing statement, Gus, Anda tadi menggugat terhadap independensi PBNU di dalam Pilpres 2024. Apa yang akan Anda sampaikan? Saya berharap sebelum ini masih ada waktu, masih ada 1 bulan sebelum Pilpres, maka saya berharap ada sebuah langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PBNU, khususnya dalam hal ini jajaran Suriah,
atau bahkan jajaran mustasyar, untuk ada yang mengingatkan kepada beliau-beliau ada di PBNU untuk bagaimana kita semuanya harus menjaga Perkum, konsisten menjaga ADART, karena konsistensi menjaga ADART, konsistensi menjaga Perkum adalah sama dengan menjaga kehormatan Nahdlatul Ulama. Ya. Baik, pemirsa pada Suara TV, sangat gamblang bagaimana statement Gus Salam terhadap kritik independensi PBNU menjelang Pilpres 2024. Bagaimana komentar Anda? Saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.